warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rosna Reva dengan NIM 2414010199. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat dan juga terjemahan dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dhawqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah, yaitu Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap daya tipu yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya ialah asbabun nuzul dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 hingga 128 ini. Menurut riwayat yang banyak disebutkan para musafir, ayat 126 sampai 128 turun setelah perang Uhud. Pada perang tersebut banyak kaum muslimin gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Nah, melihat keadaan itu, sebagian kaum muslimin merasa sangat sedih dan ingin membalas perlakuan kaum musyrik dengan balasan yang lebih berat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk mengajarkan bahwa pembalasan harus dilakukan secara adil dan setimpal, serta menegaskan bahwa sikap sabar dan memaafkan lebih utama di sisi Allah. Karena itu, sementara itu ayat 125 turun sebagai pedoman dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tafsiran.
dari Quran surah An-Nahl ini. Kita kutip dari satu tafsiran dari tafsiran Al-Misbah Quraisy Shihab. Menurut M. Quraisy Shihab, dalam tafsiran Al-Misbah, Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus dilakukan dengan hikmah atau kebijaksanaan, yaitu menyampaikan ajaran sesuai kondisi dan tingkat pemahaman seseorang. Selain itu, dakwah juga harus disertai dengan mau'izah hasanah, yang berarti nasihat yang baik. Nah, yang disampaikan dengan lembut dan menyentuh hati, serta mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi atau berdialog dengan cara yang santun dan menghormati dengan lawan bicara. Nah, Quraisy Shihab ini juga menegaskan bahwa meskipun Islam memperbolehkan membalas perlakuan buruk secara setimpal, namun sikap sabar dan memaafkan lebih dianjurkan karena menunjukkan kemuliaan akhlak. Pada akhirnya Allah menjanjikan pertolongannya dan bimbingannya kepada orang-orang yang bertakwa dan selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tafsiran kedua yaitu menurut Buya Hamka dalam tafsiran Al-Azhar. Menurut Buya Hamka dalam tafsiran Al-Azhar, Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak ditentukan oleh paksaan atau kekerasan, melainkan oleh kebijaksanaan, kelembutan, dan juga akhlak yang baik. Nah, seseorang pendakwah itu harus mampu memahami keadaan orang yang dihadapi sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, Buya Hamka juga menjelaskan bahwa nasihat yang lembut dan juga baik itu lebih efektif daripada perkataan yang kasar, dan perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan melalui dialog yang sopan pula dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan bukan menjatuhkan orang lain. Nah, selain itu, beliau juga menekankan bahwa walaupun membalas kezaliman yang diperbolehkan, namun kesabaran dan sikap memaafkan memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah. Karena itu, seseorang muslim itu harus senantiasa memperoleh pertolongan serta selalu berlindung dari kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ini. Yang pertama yaitu nilai kebijaksanaan, yaitu hikmah. Nilai hikmah mengajarkan bahwa berpikir sebelum berbicara dan juga bertindak. Setiap keputusan itu hendaknya mempertimbangkan dengan baik agar tidak merugikan diri sendiri dan juga maupun orang lain. Sikap bijaksana juga membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah secara tepat dan juga adil. Nah, contohnya ketika menyampaikan kritik atau pendapat kepada seorang teman ataupun guru dengan bahasa yang sopan dan juga dengan penuh penghormatan. Nah, yang kedua yaitu nilai komunikasi yang santun. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya berbicara dengan baik dan menghargai orang lain. Komunikasi yang santun dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Contohnya, menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan saat berbicara ataupun berdiskusi dengan teman, sehingga tidak jatuhnya seperti tidak mengejek pendapat teman. Nah, yang ketiga yaitu nilai toleransi atau menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat dapat merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan, baik bersama teman, teman sebaya, orang tua, ataupun yang anak-anak yang masih kecil. Nah, oleh karena itu peserta didik harus menghormati pandangan orang lain tanpa memaksa kehendaknya sendiri. Nah, sikap toleransi akan menciptakan suasana belajar lebih nyaman dan juga menghargai. Yang keempat yaitu nilai kesabaran. Kesabaran merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi kesulitan, kegagalan, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Dengan sabar, seseorang itu dapat berpikir lebih jernih dan juga mengambil keputusan lebih baik. Yang kelima yaitu nilai keadilan.
Islam mengajarkan untuk bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan masalah. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsinya dan tidak bertindak berlebihan. Yang keenam yaitu nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan mendorong seseorang untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam pendidikan, nilai ini dapat membentuk karakter yang jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Sekianlah penyampaian atau penjelasan yang dapat saya berikan mengenai konsep pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ini. Lebih kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.